Oke, malam hari ini kita akan membahas tema mauku atau mau Tuhan. Mau aku atau maunya Tuhan. Yang akan dibawakan oleh guest speaker kita pada malam hari ini, yaitu Romo Joseph Susanto. Mungkin Bapak Ibu teman-teman sebagian besar sini juga tahu ya, karena Romo Joseph juga punya YouTube channel nih. Ada Bible Study Father Joseph di YouTube. Betul, Father? Bible Learning. Bible Learning ya. Apa kabar Romo? Baik-baik. Baik, puji Tuhan. Thank you so much buat Romo Joseph yang sudah mau bergabung lagi bersama kami di Kombas Benediktus. Tapi sebelum kita mulai sharing dari Romo, kita akan mulai Kombas kita dengan menyanyikan puji-pujian dulu untuk Tuhan. Jadi mari kita satukan hati kita dan juga pita suara kita untuk menyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan. Yang akan dipimpin oleh tim singer dari Benediktus, yaitu Benediktus Voice. Silakan. Thank you Queen, selamat malam Romo dan juga selamat malam teman-teman. Sebelum kita mulai Kombas pada malam hari ini, marilah kita bersama-sama menaikkan satu pujian. Sing Hallelujah to the Lord. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa, dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ya Bapa. Kami bersyukur atas rahmat kehidupan dan penyertaan-Mu yang sempurna di dalam hidup kami hingga hari ini. Terima kasih Bapa telah memberikan kami kesempatan untuk dapat berkumpul kembali di dalam Kombas Benediktus malam hari ini. Bapa, seringkali di dalam kehidupan kami mengira bahwa kami sudah melakukan yang terbaik dan merasa Engkau ada di pihak kami.
Tetapi ternyata Engkau memandang sebaliknya. Apa yang kami pikir baik, ternyata belum tentu baik di matamu. Apa yang menjadi mauku, belum tentu itu adalah mau. Maka Bapa, kami mengucap syukur karena rahmat-Mu, Romo Joseph dapat hadir pada malam hari ini. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas Romo Joseph ya Bapa. Semoga melalui pengajaran Romo Joseph, kami dapat mengerti apa yang benar-benar Kau kehendaki. Berilah kami kerendahan hati dalam belajar. Bukalah mata hati dan telinga kami, agar dapat menerima dan mengerti, sehingga kami tidak terjebak pada pemikiran kami sendiri. Dan pada akhirnya, apa yang menjadi kehendak dan apa yang kami mau, dapat menjadi selaras dengan kehendak-Mu. Bapa, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang pada saat ini mungkin berhalangan untuk hadir di sini, atau mungkin masih di dalam perjalanan pulang ke rumah. Semoga mereka selalu dapat merasakan kasih-Mu, dan selalu di dalam berkat perlindungan. Beracaralah pada malam hari ini ya Bapa, terjadilah sesuai kehendak-Mu. Semua demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan jiwa kami. Doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa, sekarang, selalu, dan selama-lamanya. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Thank you Ci Shirley doanya, dan juga thank you Benedictus Voice untuk suaranya yang merdu. Selamat malam Bapak Ibu teman-teman semuanya, selamat datang, selamat bergabung di Kombas Online Santo Benedictus. Aku menyapa untuk 166 partisipan yang sekarang udah bergabung bersama kami, and still counting ya, karena angkanya naik terus nih. Selamat malam semuanya, sebentar lagi kita akan masuk ke sharing dari Romo Joseph dengan tema Mauku atau Mau Tuhan. Nah, selama Romo Joseph sharing, kalau Bapak Ibu teman-teman semuanya ada yang punya pertanyaan seputar tema yang sedang di-sharingkan oleh Romo, bisa diketik dulu di kolom chat ya. Nanti ketika selesai sharing dari Romo, terus masuk ke sesi question and answer, baru aku akan bacain satu persatu pertanyaan yang udah masuk. Oke? Atau nanti mungkin kalau udah masuk sesi Q&A, biasanya juga boleh langsung ini ya, dinyalakan mic-nya kalau ada yang mau bertanya. Boleh ya Romo kayak gitu ya? Pas di sesi Q&A. Oh, aku yang like atau Romo yang like? Oke. Gue yang like. Oke, Nge-lag kok. by the way sorry ya kalau kadang-kadang aku suka nge-lag di sini ya internetnya. Oke, Romo Joseph sudah siap? Siap. Halo, Oke, welcome. silakan. Waktu dan tempat Teman-teman dipersilakan pada Romo. terkasih, apa kabar Anda semua? Semoga kita semua selalu sehat, penuh dengan semangat dalam hidup ini. Mari saya cuma mau mengajak kita semua untuk sebut 3 kali kalimat, utuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Biar Roh Kudus hadir, menerangi pikiran, kata-kata, dan hidup kita saat ini. Biarlah kekuatan firman Tuhan, daya ilahinya menyentuh sanubari kita yang terdalam, membakar semangat hidup kita, membasahi jiwa kita yang kering dengan karunia-Nya. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan dan jadi baru seluruh muka bumi. Amin. Baik. Teman-temanku yang terkasih, pernah enggak kali kita semua itu bertanya, Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu. Mana yang harus aku tempuh? Mana yang harus aku pilih? Mana yang harus aku jalani dalam kehidupan ini? Biar jalaninya tenang, biar enggak merasa bersalah, biar enggak merasa nanti menyesal di kemudian hari. Karena kita semua tahu pilihan Tuhan itu pasti yang terbaik. Tapi problemnya, sebelum kita sampai pada sebuah keputusan mengambil dan mengenali pilihan Tuhan, kita semua itu mengalami yang namanya kebingungan. Karena ternyata rencana Tuhan itu tidak tiba-tiba hitam putih. Tidak cuma pilihan benar atau salah. Kan kalau benar atau salah pilihannya gampang. Ya tinggal pilihin aja yang benar. Tapi seringkali dalam kehidupan kita itu tuh aneka warna, bukan cuma hitam putih. Ada begitu banyak pilihan-pilihan yang kadang-kadang pilihan itu ada untungnya, ada ruginya.
Ada positif, ada negatifnya. Kadang-kadang pilihan yang satu kita anggap wah itu sudah yang the best-nya, tapi ternyata ujung-ujungnya nggak sesuai sama pilihan Tuhan, sama kehendak Tuhan. Jadi kita merasa, waduh gimana ya? Ternyata susah. Sebagai sharing singkat dari saya, jujur, saya sekarang sudah 15 tahun jadi imam. Di tahun keberapa saya betul-betul yakin bahwa ini jalan panggilan saya? Ternyata itu enggak. Waktu saya terima jubah di tahun 94, ketika saya nyanyi, ke depan altar aku melangkah. Itu tuh enggak kayak gitu. Enggak langsung, ya Tuhan, inilah jalanmu, 100% aku yakin. Belum. Masih jauh dari 100%. Bahkan ketika tahun 2006 saya tabisan jadi imam, menerima penumpangan tangan dari Bapak Uskup, dipakein kasula, nama saya diganti jadi Romo Yosef. Apakah saat itu saya sudah yakin bahwa ini jalan panggilan Tuhan? Jujur, waktu tabisan 15 Agustus 2006, saya belum 100% inilah jalan Tuhan. Nah, loh, boleh tanya semua Romo, di awal tabisan nggak ada yang yakin 100%. Nah, baru setelah saya melewati lika-liku kehidupan saya, satu persatu jalan-jalan Tuhan terbuka, rencana-rencana Tuhan menjadi ya dan amin dalam kehidupan saya, baru itu sekitar di tahun ke-12 kayaknya. Berarti belum lama. Saat itu saya meyakini, ya Tuhan, aku yakin Engkau merencanakan bagiku jalan panggilan imamat, I will do my best. Udah di tahun ke-12 jadi imam itu saya udah nggak mikir nikah apa enggak ya. Ntar kalau ketemu cewek yang kebetulan saya suka, tipenya saya banget, nanti saya tergoda apa enggak ya. Itu udah nggak kepikir lagi. Tapi sebelum 12 tahun itu masih ragu-ragu, masih waduh nanti saya takut kalau ketemu yang cocok. Itu yang bahaya. Semua imam tuh takutnya begitu. Bukan ketemu yang cakep gitu, enggak. Tapi ketemu yang cocok. Karena itu yang bisa berbahaya. Enggak, yang cocok tuh enggak selalu yang cakep gitu ya, enggak. Yang cocok tuh yang enak diajak ngomong, yang nyambung. Kayak orang pacaran aja lah pada umumnya. Yang enak diajak tektok, bukan TikTok ya, tektok lah ngomongnya, dan juga satu atmosfer lah. Nah, setelah di tahun 12, saya udahlah, saya nggak perlu takut lagi, saya nggak perlu ragu lagi. Ya inilah jalan panggilan Tuhan yang sudah Tuhan sediakan buat saya. Nah, pada sore hari ini, saya mau memperkenalkan kepada kita semua tentang satu tokoh Alkitab yang hidupnya luar biasa, gila-gilaan banget, coy. Kita sudah sering kali dengar namanya Abraham. Wah, dia disuruh pergi, dia nikah sama Sarah, dia nggak punya anak sekian lama, lalu juga udah punya anak, dia dikasih pencobaan dari Tuhan. Oke, Abraham hidupnya berat. Kita dengar juga Musa itu ya hidupnya juga berat, disuruh mimpin bangsa Israel yang keras kepala batu itu melewati padang gurun 40 tahun. Isinya berantem semua itu isinya di padang gurun. Kita juga ingat Daud, Samuel, tokoh-tokoh besar dalam perjanjian lama yang ternyata hidupnya juga, meskipun saya katakan mereka tokoh-tokoh besar, tapi bukan berarti mereka tuh langsung Tuhan ini kehendakmu, I will take it. No regret. Enggak tuh ternyata. Sementara dalam perjanjian baru kita kenal yang namanya tokoh yang besar namanya Maria. Meskipun Maria pernah berbicara, fiat voluntas tua, terjadilah padaku menurut kehendakmu. Tapi bukan berarti hidup Maria prosesnya itu sudah selesai. Dia harus jungkir balik sampai nanti di puncak Golgota. Baru selesai itu. Kemudian juga kita bisa kenal misalnya Petrus, Paulus, tokoh-tokoh dalam perjanjian baru yang hidupnya juga harus pada akhirnya menemukan. Sebelum mereka menemukan, mereka harus mencari dulu kehendak Tuhan yang seperti apa. Kita nggak bakal nemu kehendak Tuhan kalau kita nggak cari dulu, ya nggak? Yang namanya kehendak Tuhan kan nggak langsung tiba-tiba turun gitu ya, kayak kita ketimpa cicak. Terus udah, kita harus cari dulu, kayak harta terpendam itu. Carinya juga
butuh proses, butuh waktu, butuh usaha. Nah, saya mungkin pernah cerita tentang Ayub. Wah, Ayub apalagi itu. Dalam penderitaannya, orang baik, dalam kesetiaannya. Nah, pada sore hari ini, saya mau membahas satu tokoh kitab suci yang sangat jarang dibahas. Karena apa? Karena saudara-saudara kita yang Protestan tidak mengenal tokoh ini. Maka kalau teman-teman cari di YouTube, saudara-saudara kita Protestan, pewarta-pewarta mereka, gembala-gembala mereka, nggak pernah bahas tokoh ini. Karena hanya dikenali oleh orang-orang Katolik seharusnya. Tokoh ini ada di kitab Deuterokanonika. Namanya Tobit. Tokoh Tobit ini, dia dahsyat luar biasa. Saya ketika baca aja, wah ini tokoh ini nih layak jadi panutan. Bukan sebuah kebetulan, sepanjang minggu ini nih, dari Senin kemarin, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, besok, kalau teman-teman ikut misa harian, itu bacaan pertamanya dari kitab Tobit. Dan kisahnya gila-gilaan luar biasa. Nah, kebetulan tadi saya cek, wah ini mayoritas audiens hari ini, Kombes ini, anak-anak muda. Kebetulan cocok banget. Satu, nanti kalau kalian mau nikah ya, ketika kalian nanti cari jodoh ya, ketika kalian nanti malam pertama, sorry to say, contohlah Tobit. Bacalah kitab Tobit. Nanti saya bongkar. Tobit ini yang bisa saya katakan secara singkat, orang baik, sangat baik, bahkan paling baik. Dia orang beriman. Imannya sangat kuat, dia sangat loyal, dia sangat berpegang pada ajaran agamanya. Tidak pernah sekalipun dia melanggar. Bayangin coba. Tapi hidupnya nggak gampang. Apakah teman-teman tahu, Tobit ini sampai mau bunuh diri. Saking dia itu nggak tahu, Tuhan, kok jalanmu seperti ini? Kalau orang jahat, hidupnya susah di kemudian hari, oke lah. Wah ini hukuman dari Tuhan memang. Tapi Tobit kagak. Tobit udah baik, udah saleh, dia memperjuangkan kebaikan, dia bantu orang sebisanya hidup dia. Tapi hidupnya ternyata nggak gampang untuk dilalui. Sampai dia berdoa sama Tuhan, Tuhan lebih baik aku mati aja deh Tuhan. Bayangin coba, siapa yang dalam hidupnya pernah mengalami kesulitan, kebuntuan, kesulitan yang problem yang nggak udah-udah, sampai Tuhan, mati aja kali Tuhan. Pernah nggak kayak gitu? Belajar dari Tobit. Nah, mari. Kalau teman-teman punya kitab suci, silakan dibuka kitab sucinya. Kalau bisa kitab suci yang kayak gini nih. Lihat kitab suci saya ini udah umurnya udah puluhan tahun. Solatip udah nggak mempan. Ini udah pakai lakban. Ini udah lakban ke-5 kayaknya. Udah nggak mempan lah pokoknya. Silakan teman-teman buka Tobit bab 1 ayat 1. Sebagai trik, kalau kita mau baca kitab suci, beberapa kitab itu sangat penting bab 1 ayat 1-nya. Artinya gini, ayat-ayat awal sebuah kitab dalam perjanjian lama, itu biasanya sangat penting untuk pembaca kitab suci memahami. Ini kitab mau ngomong apa sih? Ini kitab isinya apa sih? Ini kitab konteksnya apa sih? Nah itu dia. Kita lihat. Kitab kisah Tobit bin Tobiel bin Ananiel bin Abduel bin Gabael bin Rafael bin Raguel dari keturunan Asiel dari suku Naftali. Teman-teman, kalau kalian baca dalam kitab suci ada bin artinya itu anak ya. Jadi Tobit anaknya si Aniel, Aniel anaknya Aduel, Aduel anaknya Gabael, Gabael anaknya Rafael terus. Nah, triknya, kalau seorang tokoh kitab suci sampai disebut bapaknya, engkongnya, buyutnya, sampai kakek moyangnya, fix dia orang penting. Fix dia orang berpengaruh. Fix dia dari keluarga terhormat dan terpandang. Itu. Oh, langsung kita, oh Tobit ini bukan orang sembarangan. Dia dari keluarga terpandang. Sampai bapaknya, engkongnya, buyutnya disebutin. Nah, disebut di sini di ayat 2, di zaman Salmaneser, raja orang-orang Asyur. Oh, disebut Asyur, Salmaneser. Kok namanya asing ya?
Oh, ternyata di Salmaneser ini bukan orang Israel, tapi dia orang Asyur. Asyurnya ada di mana, Romo? Asyur ada di sebelah utara. Ketika tahun 721 sebelum Yesus lahir, Salmaneser ini berkuasa menjajah seluruh daerah Timur Tengah, termasuk orang-orang Israel. Oh, berarti konteksnya penjajahan. Mau dia dari keluarga terpandang, mau dia dari keluarga terhormat, tetapi konteksnya adalah penjajahan. Disebut Tobit diangkut tertawan dari Tisbe yang terletak di daerah selatan Kudios Naftali di Galilea, di atas Hazor, ya ini di sebelah barat. Oh, ternyata Tobit ini dia tinggalnya di sebelah utara, yang memang pada tahun 721 kerajaan utara, daerah utara ini dihancurkan oleh kerajaan Asyur, dan sebagian penduduk Israel dibuang ke Asyur sebagai orang-orang tawanan. Jadi dari sini kita langsung bisa menebak, apakah itu sebuah hidup yang ideal? Apakah itu sebuah hidup yang enak? Apakah sebuah hidup yang nyaman? Pasti tidak. Ya namanya orang dibuang, harta bendanya dirampas atau dirampok. Rumahnya harus ditinggal maksudnya. Ladangnya, ternaknya, semuanya ditinggal. Jadi cuma bawa badan doang, diangkut ke pembuangan sebagai gelandangan tawanan perang. Jadi, waduh, kasihan ya hidup Tobit ya. Iya. Nah, kemudian di ayat 3 kita bisa melihat sebuah informasi tentang siapa Tobit dan juga bagaimana hidupnya. Dikatakan, aku Tobit menempuh jalan kebenaran dan kesalehan seumur hidupku dan banyak melakukan kebajikan kepada para saudara. Jadi di sini Tobit memberi sebuah kesaksian, dia seumur hidupnya mendedikasikan hidupnya pada kebaikan, pada jalan Allah, pada terang firman Tuhan, pada kekuatan Allah yang mau dia andalkan. Meskipun dia, bangsanya, keluarganya dibuang ke Asyur, ke utara, Tobit tidak kehilangan iman kepercayaannya pada Tuhan. Nah, yang menarik adalah ternyata ketika orang beriman ini mengalami kesulitan hidup, penderitaan, problem, persoalan, entah yang namanya kelaparan, dihina, dicaci, dimaki oleh orang-orang jajahan, ternyata hampir semua dari mereka meninggalkan iman mereka. Kadang-kadang itu bukan sebuah pilihan, mau ikut Tuhan apa tetap setia sama Tuhan ya. Kadang-kadang kita nggak diajak untuk memilih kok. Kadang-kadang kita dipaksa untuk memilih. Nah, orang-orang yang kesulitan, orang-orang yang hidup dalam penderitaan di tanah buangan, mereka bukan cuma meninggalkan harta, benda, tanah mereka, tapi juga mereka menanggalkan iman mereka. Sebuah kehidupan yang miris, sebuah kehidupan yang menyedihkan sebetulnya. Nah, dari ayat 6 kita bisa melihat pada hari-hari raya seringkali hanya aku seorang diri saja yang pergi ke Yerusalem. Oh, ternyata dari sini kita bisa melihat meskipun orang-orang sebangsanya, keluarga besarnya si Tobit ini membelot dari Allah, tidak setia kepada Allah, ternyata Tobit tetap setia sama Allah. Dan itu dia lakukan sejak sebelum dibuang sampai nanti dia dibuang ke dibuang ke Asyur. Dia tidak pernah sekalipun meninggalkan imannya kepada Allah. Ternyata si Tobit ini itu bukan cuma orang baik saja. Di ayat 7 kita lihat. Semuanya kuberikan kepada para imam keturunan Harun untuk mezbah. Bagian 1/10 dari gandum, anggur, minyak, buah zaitun, buah delima, dan hasil bumi lainnya kuberikan kepada kaum Lewi yang menyelenggarakan kebaktian di Yerusalem. Tidak berhenti sampai di situ. Selama 6 tahun aku pun memungut bagian 1/10 dari yang kedua, dan setiap tahun aku pergi membiayakannya di Yerusalem.
adapun bagian 1/10 yang ketiga, kuberikan kepada para yatim piatu dan para janda, kaum perantau di tengah-tengah orang Israel. Jadi ternyata si Tobit ini bukan cuma orang beriman yang saleh, yang mau mendedikasikan hidupnya buat Tuhan, tapi dia juga adalah gambaran orang yang mau setia pada sesamanya. Anak yatim piatu, para perantau, para janda, dia menyisihkan penghasilannya untuk mereka ini. Jadi soal kebaikan, soal kesalehan, soal option for the poor, Tobit tidak perlu diragukan lagi. Jadi yang ada di kepala kita ini orang baik, sangat baik, peduli pada orang. Orang yang beriman pada Allah. Seolah-olah Tobit ini tidak ada cacatnya. Nah, kemudian kita lihat lagi di ayat 8. Di ayat mana dia? Ayat 8 betul. Sebab waktu berpulang ayahku meninggalkan aku sebagai yatim piatu. Ternyata dari kecil dia seorang yatim piatu. Yang namanya anak yatim piatu di Israel itu ya gelandangan. Ya itu ya apa ya? Ya nggak ada yang ngerawat, nggak ada yang jaga, nggak ada yang ngelindungin. Hidupnya menggelandang aja lah. Tapi kita lihat, ternyata si anak yatim piatu yang namanya Tobit ini, ketika dia dewasa, meskipun masa lalunya berat, pahit, tidak menyenangkan, bukan berarti dia tidak bisa menjadi orang baik. That is that we have to learn. Kerap kali kita tuh membuat excuse dalam hidup kita. Keluarga gue kan begini, keluarga gue kan begitu. Maka lo harus maklumin dong kalau gue nih kena narkoba. Maklumin dong kalau gue nih begini begitu. Keluarga gue begini misalnya ya. Kalau bahasa anak mudanya. Seringkali masa lalu kita yang gelap menjadikan excuse buat kita untuk ya tidak baik saat ini. Tapi kita bisa lihat dalam diri Tobit. Dari kecil dia sudah yatim piatu. Tapi bukan berarti dia nggak punya pilihan dalam hidup. Dia tetap punya pilihan. Dia memilih untuk menjadi pribadi yang beriman. Dia memilih menjadi pribadi yang baik. Dia memilih menjadi pribadi yang mau care sama orang-orang sebangsanya. Itu buat saya sebuah poin yang sangat luar biasa. Di mana kita itu harus, iya ya Romo ya. Bukan berarti keluarga saya yang broken home menjadi pemakluman kalau saya ini nakal misalnya. Bukan berarti gara-gara sosok ayah saya yang begini dan begitu, saya sekarang pokoknya benci banget misalnya. Tentang hidup kita, itu ada di tangan kita. Jangan sampai ditentukan oleh orang lain termasuk masa lalu dan keadaan kita. Itu yang paling penting. Nah, kemudian juga, itu sebelum pembuangan. Nah, di ayat 10 dikatakan setelah dibuang, ketika orang-orang sebangsanya pada makan makanan najis yang dilarang oleh hukum Taurat, tetapi Tobit meskipun dia susah, ikut-ikutan susah, tapi dia berkata tidak terhadap makanan-makanan najis itu. Dia tetap mendedikasikan dirinya pada hukum-hukum Tuhan. Dikatakan di ayat 10 itu, semua saudaraku dan kaum sekeluarga makan makanan bangsa asing, tetapi aku mencegah diriku, jangan makan makanan itu. Sebab dengan segenap hatiku aku ingat pada Tuhan. Nah, apakah teman-teman tahu? Orang baik ini, orang saleh ini, pintu rezekinya gede banget, guys. Ternyata di Niniwe atau di Asyur, dia malah memperoleh kemurahan dari Raja Salmaneser. Jadi di sini kita bisa belajar, Tuhan akan selalu menjaga orang-orang baik. Tuhan akan selalu menjaga, menjamin kehidupan setiap orang yang mau berkenan padanya. Terbukti Tobit yang seperti itu, dengan kualitas hidup yang seperti itu, meskipun dia dibuang ke Asyur, dia memperoleh kemurahan. Dia memperoleh pekerjaan dari Raja Salmaneser, raja penjajah itu. Dikatakan dia itu dapat bagian tukang belanja. Jadi dia bisa pergi kemana-mana, belanja kemana-mana, dan juga
ketika dia pergi-pergi berbelanja kemana-mana gitu, dia seringkali menemukan orang-orang Israel yang dibunuh oleh raja. Dan mayatnya dibiarkan bergeletakan aja di pinggir jalan. Nah, hati orang baik ini tidak bisa tinggal diam. Meskipun hidupnya udah oke, hidupnya udah enak, tapi dia nggak bisa mengkhianati kebaikan dalam dirinya. Itulah yang membuat dia itu menguburkan orang-orang Israel, orang-orang sebangsanya yang dibunuh dengan semena-mena, dikuburkan secara layak. Inilah cikal bakal dari mengapa di gereja Katolik ada misa requiem, ada peringatan arwah. Semuanya itu akarnya dari kitab Tobit ini. Oh, pantesan Romo, saudara-saudara kita yang Protestan tidak ada misa requiem. Ya udah, kalau orang meninggal ya udah kebaktian, udah habis itu selesai. Tapi dari Tobit, gereja Katolik belajar banyak hal. Mendoakan orang-orang yang meninggal. Itu sebuah pahala yang baik. Nah, tapi ternyata ini dia nih, mulai problem muncul. Namanya orang baik, selalu ada yang iri. Teman-teman pernah nggak diiriin sama orang? Cuma gara-gara kita baik. Di Indonesia banyak sayangnya. Ada aja yang iri, ada aja yang julid, ada aja yang ngomongnya enggak. Padahal kita udah berjuang menjadi orang baik. Nah, perbuatan si Tobit menguburkan orang-orang sebangsanya ini diaduin kepada raja yang membuat dia dikejar-kejar dan mau dibunuh. Akhirnya apa? Ya udah, dia mau dikejar-kejar sama raja, mau dibunuh, dia harus kabur, dia melarikan diri. Di situ dia harus meninggalkan hartanya, dia harus meninggalkan rumahnya, dia harus meninggalkan tabungannya yang sudah dia siapkan selama dia hidup di negeri Asyur. Bayangin teman-teman, 2 kali loh dia kehilangan. Sebelum dibuang, sekarang di pembuangan dia kehilangan lagi hartanya. Bayangin, aduh, kalau kita jadi Tobit coba. Dia kira-kira dia bisa bertanya apa pada Tuhan? Tuhan, kok kehendakmu seperti ini? Aku sudah baik, aku sudah berbakti, aku sudah taat, aku sudah setia, tapi kok hidupku seperti ini? Tapi luar biasanya, Tobit tidak menyerah pada Tuhan. Nah, pada akhirnya si Raja Salmaneser ini meninggal, diganti oleh anaknya. Pada akhirnya Tobit bisa kembali lagi ke Asyur. Dia bisa kerja lagi di situ. Tapi yang namanya jalan Tuhan ya teman-teman ya, itu seringkali tidak pernah tuh begitu masalah selesai terus udah. Selalu ada masalah-masalah baru yang bikin kita tambah dewasa. Masalah yang kedua yang muncul dari hidup Tobit adalah dia jadi buta. Kisah ini lumayan terkenal. Jadi ketika dia udah kembali ke rumahnya, dia makan. Ketika dia mau makan sama anaknya, dia ingat ada orang-orang di jalanan yang kelaparan. Terus dia nyuruh anaknya, Tobia namanya, coba kamu panggil orang-orang sebangsa kita supaya dia kalau mereka lapar coba panggil kita makan bareng. Coba. Itu kan pribadi karakter yang luar biasa banget ini. Nah, ketika itu dia diceritakan dia lagi leha-leha, duduk-duduk santai-santai di tembok rumahnya, tiba-tiba di atas itu ada burung. Nah, burung itu beol. Tai-nya kena matanya. Satu-satunya kata tai di kitab suci itu ada di Tobit, itu di Tobit bab 2 ayat 10. Aku tidak tahu bahwa ada burung pipit di tembok tepat di atas diriku. Maka jatuhlah tai hangat ke dalam mataku. Tuh, kata tai dalam kitab suci itu. Saya tunjukin. Tobit bab 2 ayat 10. Jadi itu dia lagi leha-leha. Hidupnya kan udah tenang nih. Masalahnya yang tadi udah selesai. Udah tenang, lagi santai-santai. Ada burung pipit beol. Ceprot. Tai hangat kena matanya. Buta lah dia. Nah dikatakan dia udah berobat itu kemana-mana. Bukannya makin sembuh, makin parah penyakitnya. Yang membuat dia 4 tahun lamanya tidak dapat melihat. Kalau cuma sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan mah oke lah. Ini 4 tahun guys.
seorang kepala keluarga nggak bisa ngeliat. Hasilnya apa? Insecure. Bayangin coba, kepala keluarga yang harusnya bisa nyari duit, menopang dapur, asap dapur gitu ya. Sekarang nol penghasilan karena buta. Jadinya apa? Insecure. Kalau seorang suami insecure, udah keluarganya bisa berantakan. Kita bisa lihat dalam kisah di bab 2 ayat 11. Bininya si Tobit, gara-gara lakinya nggak bisa nyari duit, dikatakan, di masa itu istriku Hana mulai memborong pekerjaan perempuan. Mungkin jadi buruh tani, iya. Jadi pembantu di rumah-rumah orang kaya, iya. Jadi tukang jahit, iya. Tukang cuci, iya. Tukang apapun. Pokoknya pekerjaan perempuan diborong sama dia. Kenapa, Romo? Kok susah amat? Bisa bayangin, guys. Gaji atau penghasilan laki-laki pada zaman itu dengan perempuan itu beda jauh. Kalau seorang laki-laki bisa menghidupi keluarganya, kalau seorang perempuan cari duit, penghasilannya nggak sebanding. Itulah yang membuat istrinya, namanya Hana, dia apapun dia kerjain supaya bisa makan keluarganya, dirinya, suaminya, dan anaknya. Capek, udah pasti nggak usah ditanya. Nah, pada suatu ketika nih, si Hana ini, dia udah kerja capek-capek, dia menyelesaikan sebuah jahitan, dia kasih ke kliennya seneng, dikasih bonus. Siapa sih yang nggak seneng dikasih bonus? Saya aja seneng kok. Kita semua kan seneng lah, kita merasa dihargai, kita merasa, oh orang ngerti kita capek, oh orang lain ternyata punya hati ya. Nah, si Hana ini dikasih bonus sama pelanggannya. Bonusnya apa? Seekor anak kambing. Percayalah guys, begitu si Hana ini dapat ekor anak kambing, dia tuh langsung bertanya-tanya, langsung aduh anak kambing lagi. Ini nyari gara-gara aja nih kliennya nih. Apa sebabnya? Karena anak kambing itu adalah upah seorang pelacur pada zaman itu. Buka di Kejadian bab 38 ketika Tamar mau dikira pelacur sama mertuanya mau bayar pakai seekor anak kambing. Jadi begitu si Hana itu dapat anak kambing, di satu sisi dia seneng, di satu sisi dia merasa dihargai. Di satu sisi, waduh, abis ini kita mau makan gulai kambing nih, mau dimasak ini, mau dimasak itu. Tapi di sisi lain dia juga mikir, aduh, gimana nih? Ya benar kejadian. Jadi ketika sampai di rumah dikatakan, mengembiklah anak kambing itu. Ya. Di depan lakinya yang buta itu. Mungkin kalau ini anak kambing nggak ngembek, persoalan nggak ada. Begitu dia bawa diam-diam, mungkin itu anak kambing yang mulutnya dia tutup, ngembek lagi. Apa yang terjadi? Di ayat 13. Tetapi setibanya di rumahku, maka anak kambing itu mengembik. Nah itu dia. Lalu istriku kupanggil dan berkata, dari mana anak kambing itu? Apakah itu bukan curian? Kembalikanlah kepada pemiliknya. Sebab tidak diperbolehkan kita makan barang curian. Guys, kalau baca kitab suci itu pakai baper. Kalau kita jadi si Hana ini, dia udah kerja segala macam, capek, dihina orang, mungkin dia juga ya diinjek-injek orang lah, katakanlah. Udah peres keringat, peres darah, banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Orang aja bisa menghargai dia. Orang aja bisa kasih bonus sama dia. Nah ini lakinya udah kagak guna, udah nggak bisa nyari duit. Begitu pulang dia bawa kambing, langsung apa? Itu mah bukan pertanyaan dari Tobit, itu tuduhan. Kembalikan, kita nggak boleh makan barang curian. Waduh. Laki macam apa ini? Tapi Hana untungnya sabar. Nah ini nih ya. Untuk keluarga-keluarga muda nih yang seringkali juga gonjang-ganjing dalam mahligai perkawinannya, belajarlah dari Hana. Hana dituduh kayak begitu. Wah kalau saya jadi Hana ya, saya dampret itu si Tobit itu tuh. Dasar laki-laki. Mungkin kalau di sinetron Indonesia itu udah habis itu suami kayak begitu tuh. Ingat gak sinetron Azab di Indosiar tuh. Kalau ada suami jadi buta gitu, wah disiram air atau diapain lah.
Ada tuh banyak di TikTok. Mungkin kalau Hana ngikutin sinetron Indonesia mungkin kayak gitu, tapi Hana enggak. Meskipun dia dituduh mencuri, usahanya, kerja kerasnya tidak dihargai, dia berkata begini. Sahut istriku, ayat 14. Kambing itu diberikan kepadaku sebagai tambahan upahku. Jadi si Hana nggak ngarang-ngarang. Memang ya begitu keadaannya. Karena si Tobit itu begitu dia dengar suara anak kambing ngembik, dia langsung menuduh istrinya. Bukan cuma mencuri, guys. Ini istriku pasti ada affair. Ini istriku pasti main gila di luar, mentang-mentang lakinya udah nggak guna. Gara-gara mentang-mentang lakinya udah buta. Itu suami yang insecure kayak apa sih? Jadi dia tuh merasa, waduh, habis dia. Maka dia menuduh. Nah, si istrinya, si Hana, meskipun dia dituduh, dia nggak emosi. Dia menjelaskan duduk perkaranya. Tapi ya ini dia di ayat berikutnya. Tetapi aku tidak percaya kepadanya. Guys, kalau rumah tangga itu kalau udah nggak ada kepercayaan, nggak ada understanding, nggak ada trust in every relationship, nggak bisa bertahan. Apalagi trust. Kalau dalam hidup rumah tangga, apalagi keluarga muda ya, trust itu jangan sampai hilang. Makanya harus pinter-pinter jangan sampai trust itu rusak. Jangan sampai kita nggak dipercaya. Jangan sampai ya kita sendiri nyari gara-gara. Sampai orang nggak percaya lagi atau pasangan hidup nggak percaya lagi. Sebab kalau udah trust udah nggak ada atau udah rusak, susahlah. Kayak misalnya kalau saya suruh teman-teman robek itu kertas koran, kucek-kucek, terus coba sambung lagi. Mungkin bisa nyambung, tapi nggak utuh seperti sebelumnya. Itulah trust. Hati perempuan itu kalau udah dikhianati, guys. Meskipun di mulut mereka itu mengatakan, aku nggak apa-apa kok. Mereka butuh waktu bertahun-tahun dan mereka akan selalu ingat. Dan siap-siap mereka mengulang-ulang kesalahan-kesalahan dengan litani-litaninya itu. Seolah-olah mereka sih baik-baik aja. Oke, I'm fine. It's done. Semua udah, tapi mereka nyimpen sebetulnya. Maka hati-hati, pinter-pinterlah menjaga trust. Bukannya bersembunyi supaya trustnya seolah-olah ada. Enggak, tanggung jawab. Sebagai imam juga begitu. Sebagai suami, sebagai istri, trustnya harus bisa. Nah, si Tobit ini nggak percaya sama istrinya. Lalu tetap dia ngotot tuh. Maka aku suruh kembalikan kepada pemiliknya. Karena perkara itu aku merah padam karena dia. Lihat, insecure kata kuncinya sih sebetulnya. Harus udah istrinya. Tetapi istriku membantahnya katanya. Di mana gerangan kebajikanmu? Di mana amalmu itu? Betul, sudah ketahuan juga gunanya bagimu. Akhirnya marah juga tuh bini. Habis kagak dipercaya. Gak dihargain. Seolah-olah istrinya si Tobit bilang gini nih. Kamu kan dulu kan sering bantu orang. Kamu kan sering bantu orang susah. Kamu kan sering beramal. Sekarang kita tuh lagi jatuh. Dan orang tuh mau bantuin kita. Masa kamu nggak ngerti sih? Seolah-olah ibunya Tobit mau ngomong begitu. Nah, maka dikatakan ya sedihlah Tobit. Dikatakan di ayat bab 3 ayat 6 lah. Di situ dia udah mulai mau mati aja dah tuh. Kini berbuatlah kepadaku ya Tuhan. Dia dalam doanya dia berkata begitu. Sudilah mencabut nyawaku. Sehingga lenyaplah aku dari muka bumi ini. Dan kembali menjadi debu. Sebab mati lebih berguna bagiku daripada hidup. Karena aku mesti mendengar nista dan fitnah. Dan sangat sedih rasa hatiku. Ya Tuhan, suruhlah supaya aku lepas dari susah ini. Biarlah aku lenyap menuju tempat abadi. Sebab lebih bergunalah mati saja daripada melihat banyak susah dalam hidupku ini. Bayangin guys, yang lagi teriak mau mati ini nih orang baik. Yang lagi teriak mau minta mati ini nih orang saleh. Orang yang sering bantu orang. Tapi hidupnya lagi nggak gampang. Hidupnya lagi nggak baik-baik aja untuk dihadapi.
Di sini mudah-mudahan kita bisa belajar banyak hal dari Tobit. Oh, ternyata ada ya tokoh dalam Alkitab yang seperti ini, yang relate banget sama kita, yang kadang-kadang kita juga juga nggak sanggup jalanin masalah-masalah dalam kehidupan kita. Kan namanya masalah itu datang tuh nggak sendiri. Sayangnya dia datang sama teman-temannya, iya apa kagak? Keluarga ini dari roh pemecah yang terjadi pada saat. Nah, kemudian yang menarik guys, ini dia yang mau saya bongkar. Begitu si Tobit lagi berdoa sama Tuhan, dia pengen mati aja. Ternyata di tempat lain ada seorang perempuan yang juga berdoa pengen mati. Namanya Sarah. Dan bukan sebuah kebetulan, mereka itu masih saudaraan. Jadi si Tobit ini omnya si Sarah lah, katakanlah kayak begitu. Karena bapaknya Sarah masih saudaraan sama Tobit. Nah, Sarah ini dia dinikahin sama seorang laki-laki. Ketika belum jugi-jagijuk, sorry bahasa saya jugi-jagijuk, belum enak-enak lah katakanlah, belum malam pengantin, lakinya mati. Nah, dalam tradisi budaya Timur Tengah waktu itu, kalau seorang perempuan dinikahin, dia belum punya anak, dia harus nikah sama kakaknya atau saudaranya dari si suaminya. Ternyata ketika dinikahin sama saudara suaminya, belum enak-enak lagi, udah mati lagi. Terus begitu sampai 7 kali. Bisa dibayangin bebannya si Sarah ini. Bisa dibayangin betapa bencinya orang, keluarga si suaminya terhadap perempuan yang namanya Sarah ini. Dia mau dibunuh, dia dianggap, wah, dia itu sumber masalah, dia penyebab semua kematian suami-suaminya. Ya perempuan mana juga sih yang mau dinikahin sama laki-laki, ya semua suaminya meninggal. Sekali, 2 kali, ketika udah 7 kali mah itu udah nggak lucu lagi. Sekali aja udah nggak lucu, apalagi 7 kali. Jadi perempuan ini lagi-lagi insecure juga. Dia merasa, Tuhan kok hidup saya begini ya? Kenapa saya kok begini? Maka si Sarah ini doa juga tuh sama Tuhan tuh. Tapi sebelum dia berdoa, bayangin guys, di Tobit bab 3 ayat 10. Maka pada hari itu juga Sarah sangat sedih hati, lalu menangis terseduh-seduh. Kemudian ia naik ke bilik atas kepunyaan ayahnya dengan maksud menggantung diri. Lihat guys, tadi si Tobit, masalah datang silih berganti, udah dia mati aja dah. Si Sarah juga begitu. Dia mau gantung diri. Bukankah itu wajah dari kehidupan kita? Wajah dari dunia kita. Yang seringkali kalau masalah datang silih berganti kita nggak tahan, udah mati aja sekalian dah. Daripada begini. Tapi guys, ini belajarlah dari Sarah. Ketika godaan untuk mengakhiri hidup kita datang ke pikiran kita. Pikiran jahat itu, waduh mati aja deh. Mau gantung diri, mau terjun dari apartemen, mau nyilet pakai apalah. Senjata Sarah adalah dia eling. Dia ingat sama bapaknya. Waduh, kalau aku gantung diri, nanti bapakku apakah nggak jadi beban buat hidupnya dia? Bapakku udah tua, tak bisa mati juga bapakku. Maka si Sarah ini berdoa sama Tuhan. Ini guys, kekuatannya. Tadi Tobit berdoa, sekarang Sarah berdoa juga sama Tuhan. Dia minta petunjuk. Yang paling bagus di Tobit bab 3 ayat 16. Saya paling demen itu bacanya tuh. Tobit bab 3 ayat 16. Setelah si Tobit berdoa, si Sarah berdoa, apa yang terjadi? Pada saat itu juga kedua orang itu, yaitu Tobit dan Sarah, dikabulkan permohonannya di hadapan kemuliaan Allah. Ini. Mungkin kalau jadi Tuhan itu ya sono lagi berdoa, sono lagi berdoa. Wah, kayaknya nih bisa disatuin aja supaya ngasih solusi dua-duanya. Nah, ini muncul tokoh yang namanya Rafael. Jadi Allah mengutus malaikat Rafael ke mereka berdua. Kata Rafael dalam bahasa Ibrani, teman-teman pasti tahu. Rafael. El itu Allah. Rafa
Rafa itu kalau teman-teman pernah dengar minyak urapan, tahu ya? Minyak urapan, nah itu rapa urapan. Itu minyak penyembuhan, minyak untuk menyembuhkan. Maka Rafael dalam bahasa Ibrani artinya Allah yang menyembuhkan. Jadi Tuhan mengutus malaikatnya yang namanya Rafael untuk menyembuhkan luka-luka kehidupan mereka berdua yang hancur karena kehidupan mereka. Nah, dalam keadaan buta diceritakan di Tobit bab 4 itu si Tobit kan tadi kan dia bilang dia mau mati ya. Terus dia bilang sebelum aku mati aku tuh masih nyimpen duit, nitip duit kepada saudaraku. Kebetulan bapaknya si Sarah. Udah dia ngutus si Tobia anaknya, pergilah ke saudaraku ini mintalah uang yang aku titipkan 20 tahun yang lalu. Itu daerahnya jauh di daerah Media. Nah, ketika si Tobia mau jalan, dia bingung. Aku harus ada pendamping, aku harus ada teman. Nah, kebetulan tampaklah Rafael yang pada waktu itu tidak dilihat sebagai malaikat, tapi dalam wujud manusia, menemani Tobia ini untuk meminta uang titipan ayahnya kepada bapaknya si Sarah ini. Singkat cerita guys, akhirnya si Tobia ini sampai ke rumahnya si Sarah dan dia lihat Sarah itu cantik, dia jatuh cinta sama Sarah. Mungkin dia sebelumnya nggak tahu bahwa udah ada 7 laki-laki dinikahin sama Sarah mati semua. Tapi yang namanya udah cinta, Tobia percaya sama Tuhan. Ini dia yang terjadi. Dia ambil resiko itu. Dia ambil apapun resikonya. Dan benar ketika bapaknya Sarah lihat, oh ada juga nih laki-laki bego mau sama anaknya. Dia nggak tahu nih dia bakal mati. Tapi bapaknya cerita juga akhirnya. Sebelum ini nih ada 7 laki-laki loh. Mati dinikahin sama dia. Kamu masih mau? Si Tobia, aku mau. Akhirnya benar. Sebelum malam pengantin apa yang terjadi? Udah disiapin kuburan buat si Tobia ini. Orang-orang, ah nih udah pasti jadi korban ke-8 nih. Udah disiapin tuh baca Tobit bab 8. Liang kubur disediakan untuk Tobia, bayangin coba. Itu pas masuk malam kamar pengantin tuh. Udah disiapin kuburan buat dia. Nah, pada akhirnya ini dia yang harus diteladani oleh para orang-orang muda, keluarga muda sebelum, ya nggak tahu ya, kalau kalian kan dari TikTok itu atau dari teman-teman saudara kita yang Muslim, mereka itu ada doanya, ada aji-ajiannya kalau mereka sebelum berhubungan suami istri. Kalau teman-teman tanya, Romo, di Katolik ada nggak sih? Ada. Di Tobit bab 8. Ah, Romo nyusahin-nyusahin aja nih. Masa kalau mau gituan doa dulu. Bisa hilang ntar. Buru ngantuk. Ya kan namanya juga jawab pertanyaan. Kalau kalian tanya sama saya, Romo ada nggak di Katolik doa sebelum melakukan hubungan suami istri? Baca Tobit bab 8. Nah, di situ dikatakan sebelum begitu-begitu si Tobia sama Sarah doa dulu. Doanya bagus banget. Kalian bisa pakai tuh di nanti kalau kalian cari bacaan pertama buat misa pernikahan kalian, Tobit bab 8. Bagus banget. Karena gini, di akhir yang paling saya suka itu di ayat 7. Bab 8 ayat 7. Bukan karena nafsu birahi sekarang ku ambil saudariku ini. Itu kan dari kata-kata itu aja kan seorang istri kalau dengar suaminya ngomong begitu, oh dia itu memang mau menikahi saya bukan karena nafsu, bukan karena ada maunya begitu-begitu, tapi ya karena memang menghargai istri sebagai partnernya, sebagai pasangannya, sebagai temannya, sebagai soulmate-nya. Ini ada di sini. Melainkan dengan hati benar. Sudilah kiranya mengasihani aku ini dan dia, dan membuat kami menjadi tua bersama. Ini dia. Kata-kata ini tuh bagus banget. Kalau kalian doain gitu ya, sebagai suami istri. Ya nggak harus mau begitu-gituan. Doa dikala apapun, doa bareng-bareng juga bagus. Kalian berdoa berdua itu, Tuhan semoga kami bisa menjadi tua bersama.
dalam kesetiaan, dalam kebahagiaan, dalam cinta. Lalu dikatakan, serentak berkatalah mereka, amin, amin. Kemudian mereka tidur semalam-malaman. Dan luar biasanya Tuhan menyembuhkan Sarah ini. Sehingga si Tobia nggak jadi mati. Itu luar biasanya. Itulah rahasia kebahagiaan suami istri. Menjadi tua bersama istrinya ya, bersama suaminya, bukan sama yang lain. Menjadi tua bersama. Maka doanya juga sama suami atau sama istrinya, jangan sama yang orang lain. Doanya kayak begini, gitu. Itu triknya. Nah, kemudian setelah itu saudara-saudara dikatakan itu si Tobia sama Sarah pulang ke rumah bapaknya nih. Bapaknya kan masih buta. Nah, dalam perjalanan si malaikat Rafael memberikan sebuah petunjuk hati empedu ikan untuk menyembuhkan mata si Tobit tadi. Akhirnya begitu sampai di rumah ada sebuah kata-kata yang luar biasa yang buat saya itu indah. Itu bacaan pertama hari ini. Bacaan pertama hari ini. Sebentar, saya cariin. Bentar. Bacaan pertama, saya langsung cari di handphone aja deh. Bacaan pertama hari ini, saudara-saudaraku, keren banget soalnya. Ini dia. Dari Tobit bab 11 ayat 5 dan seterusnya. Dikatakan begini, begitu si Tobia pulang ke rumah bapaknya, itu kata-kata si Tobit ini kepada anaknya itu bagus banget. Dikatakan, sebelum Tobia mendekati ayahnya, berkatalah Rafael kepadanya, aku yakin bahwa mata ayahmu akan dibuka. Oleskanlah empedu ikan itu pada matanya, obat itu akan meresap dahulu, dan lalu terkelupaslah bintik-bintik putih itu dari matanya. Maka ayahmu akan melihat lagi, memandang cahaya. Tapi bukan. Oke. Bagi Tobit ayahnya ini, anaknya ini adalah cahaya hidupnya. Itu yang menurut saya, andai kata setiap ayah memandang anak-anaknya sebagai cahaya kehidupannya, setiap ibu, setiap mami melihat anak-anaknya, you are the light of my life. You make my light bright, so bright. Artinya, bagi orang tua, anak-anak adalah sumber kebahagiaannya. Teman-teman yang sudah punya anak pasti ngerti apa yang saya katakan. Ya mungkin sama suami udah bosen, Romo, sama istri udah bosen, udah sekarang sama anak aja deh mainannya. Jangan. Yang namanya pernikahan itu cinta sama istri atau cinta sama suami itu nggak boleh berkurang sedikit pun. Meskipun sudah ada kehadiran anak-anak. Sebab kalau dibagi-bagi, kalau berkurang, lama-lama bisa berkurang terus sampai 0. Nanti lah jadi ilfil, jadi baal sama pasangannya. Meskipun ada anak 5, anak 2, anak 3, cinta sama pasangan jangan pernah berkurang. Belajarlah dari Tobit ini, Tobia dan Sarah dan Hana. Itu sebuah poin bagus banget. Saya bisa ngomong begini karena ya, Romo nggak ngerasain aja. Ya sama, cinta saya sama Tuhan juga nggak pernah boleh berkurang gitu loh. Itu. Nah, pada akhirnya di bacaan besok nih, bacaan pertama besok, si Rafael ini memperkenalkan dirinya. Dialah malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk mendampingi Tobia dan Sarah dan Tobit dalam melewati lika-liku kehidupan mereka yang berat untuk dijalani. Maka teman-temanku yang terkasih, sebagai penutup dari renungan saya ini, satu, kita bisa belajar. Oh iya Romo ya, semua tokoh dalam kitab suci, semua tokoh besar, tokoh-tokoh beriman yang besar, ternyata harus melewati lika-liku kehidupan juga ya. Sama seperti kita. Artinya masalah itu nggak pandang bulu.
masalah itu nggak lihat-lihat orang, semua pernah punya masalah. Yang membedakan adalah apakah orang yang satu bisa melewati sebagai pemenang pada akhirnya atau dia kalah dan hancur oleh masalahnya. Pilihan ada di tangan kita. Lalu yang kedua, soal kesetiaan. Ketika orang baik, orang saleh, hidupnya berat, hidupnya menderita, jangan pernah menyerah, bahkan kehilangan kebaikan. Jangan. Saya percaya kok yang di sini ini semuanya orang baik. Tapi seringkali ya, kebaikan kita tuh akan terdiskon 50% kalau kita dijahatin sama orang. Benar apa enggak? Langsung hilang 50% kalau kita dijahatin sama orang. Nah, ntar lama-lama habis. Kayak Joker aja. Orang jahat kan adalah orang baik yang tersakiti. Itu teorinya Joker. Sama. Maka meskipun kita udah baik, biarlah kebaikan itu terus ada. Jangan pernah hilang sedikit pun. Meskipun hidup mengecewakan, meskipun respon tanggapan orang lain itu menyakitkan kadang-kadang. Jangan pernah menyerah dalam menjadi orang baik dan orang saleh. Lalu yang ketiga, mencari Rafael dalam kehidupan kita. Tobia, dan Sarah menemukan Rafael, seseorang pribadi yang diutus oleh Tuhan untuk membantu mereka. Saya percaya kok komunitas ini nih, andai kata masing-masing menjadi Rafael bagi yang lain, wah luar biasa. Jadi Rafael ya, bukan jadi Lucifer ya. Kadang-kadang kan kalau teman kita udah punya masalah, kita kipas-kipas, jadi racun. Itu yang keroknya. Jadilah Rafael, jangan jadi Lucifer. Jangan jadi setan, jadilah Rafael. Andai kata si JJ jadi Rafael buat si Queen misalnya, itu kan menjadi sangat indah. Bukannya malah jorokin ke jurang sekalian. Gitu. Andai kata juga suami menjadi Rafael bagi istrinya, istrinya menjadi Rafael bagi suaminya, anak menjadi Rafael bagi orang tuanya, orang tua menjadi Rafael bagi anak-anaknya. That's amazing, I think. I'm sure about that. Gitu. Nah, yang keempat, yang terakhir, ya bagaimana kita bisa menjadi Rafael, menjadi penyambung lidah Allah, membantu orang yang sedang dalam kesulitan. Jujur, inilah yang menjadi perjuangan seorang Romo Yosef saat ini. Saya percaya saya diberi rahmat oleh Tuhan, rahmat yang luar biasa, dengan ya kemampuan-kemampuan, dengan rezeki, dengan berkat-berkat. Dan kebetulan saya jadi imam ya. Berkat bagi seorang imam itu nggak boleh ditampung buat dirinya sendiri. Jadi setiap berkat yang datang kepada saya harus lempar lagi kepada orang lain. Dan believe it or not, setiap saya lempar sama orang lain, selalu Tuhan ngasih lagi gitu loh. Yang nggak berhenti-berhenti. Sampai saya capek, Tuhan capek ini saya bagi-bagiin rahmat kepada orang lain. Tapi that's life. Saya tidak akan pernah menyerah untuk berjuang kebaikan. Dan apakah teman-teman tahu namanya netizen ya di Indonesia ya, itu kan katanya netizen paling julid sedunia. Saya nggak pernah nyinggung-nyinggung orang lain dalam YouTube saya. Saya nggak pernah jelek-jelekin orang. Saya nggak pernah tuh kasih dislike itu. Satu kali pun saya nggak pernah kasih dislike. Meskipun mungkin ada sebuah ajaran atau sebuah konten yang menurut saya nggak banget. Tapi saya nggak pernah. Tapi ya namanya orang. Saya udah melakukan kebaikan. Udah berbuat baik. Tapi ada aja yang julid. Dan seringkali itu dari antar kita sendiri. Itu yang pahit sebetulnya. Yang nge-dislike itu ya orang-orang Katolik juga. Entah apapun motifnya. Yang ngomongin pamer lah, yang ngomongin segala macam lah. Kadang-kadang saya capek. Saya udah capek ngajar, saya udah capek bikin konten, saya capek udah rapat-rapat, terus udah berjuang berbuat baik, menjadi romo yang baik gitu. Tapi ada aja yang ngomong-ngomong jelek. Kadang-kadang tuh secara manusiawi, apa udahan aja ya. Tapi Tobit ini mengajarkan kepada saya, never give up to be kind people. Orang hebat banyak. Orang pinter banyak. Tapi orang baik, dunia kekurangan orang baik. Nah, I need it.
I need you all. I need all of you. Berjuang sama-sama saya, berjuang sama-sama seluruh kebaikan di dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Queen. Amin. Semoga kita semua menjadi Rafael bagi satu sama lain ya. Amin. Amin. Oke, Bapak Ibu teman-teman, sekarang kita sudah masuk ke sesi Q&A. Jadi kalau ada yang mau bertanya seputar tema yang tadi di-sharingkan sama Romo Yosef, boleh langsung chat atau kalau mau unmute mic-nya juga boleh. Tapi sebelum masuk Q&A, Romo, kalau boleh aku mau tanya nih. Selama 12 tahun itu, ini nge-lag ya kita ya? Hah? Nge-lag. Halo, nge-freeze. Oh, Romonya. Apa kita? Kita nge-freeze atau Romo yang nge-freeze? Oh, kayaknya jalan ya. Aku yang nge-freeze ya. Sorry ya, sekali lagi kalau nge-freeze ya. Romo Yosef, kalau boleh tanya nih, tadi kan katanya 12 tahun menjalankan panggilan imamat sampai akhirnya benar-benar yakin tuh kalau ini jalan yang benar-benar Romo mau tempuh. Selama 12 tahun itu akhirnya pernah ketemu yang cocok nggak, Romo? Ini pertanyaan out of the box, out of context. Belum. Karena saya 12 tahun saya belajar. Saya belajar kuliah. Ya mungkin selama kuliah itu saya nggak apa ya pikiran saya di negara orang juga enggak sih, belum. Nah, trik-trik rahasia dari seorang Romo adalah gini. Saya tuh punya teman. Aku nanya kayak begini ya karena kepo. Saya punya teman Romo. Saya nggak perlu nyebutin orangnya dan Queen juga nggak perlu kepo siapa dia. Saya tuh selalu cerita sama dia. Tipe saya tuh kayak gimana, bro? Tipe gua tuh kayak begini bro. Hati-hati ya kalau gua udah kenalan sama yang begini-begini nih, ingetin gitu. Saya selalu cerita sama dia. Dan ketika kita lagi jalan di mobil berdua, misalnya di mall, so ada yang tipe yang saya ceritain ke dia dan dia tahu, bro, tipe lu tuh bro. Ya kita main ledek-ledekan aja. Tapi minimal saya nggak pendem sendiri. I need someone. Saya memerlukan orang lain, tempat saya curhat, tempat saya yang bisa saya percaya. Jadi pilihlah teman yang bisa dipercaya, jangan yang ember bocor. Begitu saya cerita gitu langsung muncul di wall Facebook-nya, itu bahaya. Jadi pilihlah teman yang bisa dipercaya. Kalau ngomong begini-ginian tuh pilih, jangan sembarangan orang gitu loh. Dan dia tahu saya akan mudah lemah di mana gitu, dia tahu. Dan dia akan selalu ngingetin saya kalau ada gejala-gejalanya ke situ gitu. Dah, pertanyaan lain. Jangan salah Tobit. Jangan pilih lawan, pilihnya kawan. Tapi aku nanya gitu bukan satu kepo Romo, tapi kedua karena tadi kan Romo sendiri bilang kalau untuk para Romo itu masalah yang real untuk kalian adalah ketika ketemu seseorang yang merasa cocok lalu kalian para Romo bisa berbelok arah gitu. Dan aku yakin ketika Romo setelah 12 tahun akhirnya yakin pun itu kan bukan berarti masalah hilang toh. Ya. Ketika kita yakin sama oh ini jalan yang gue mau ambil, jalan yang sesuai sama Tuhan, kemauan Tuhan, kan bukan berarti masalah akan hilang. Masalah tetap akan ada gitu. Mungkin dalam bentuk yang sama. Nah, tadi pertanyaan aku adalah gimana cara kita bisa, kok Romo 12 tahun gitu, terus punya masalah atau ketemu yang cocok gitu, kok akhirnya bisa sampai yakin, dan setelah yakin ini ketemu masalah yang sama enggak, dan apakah masalah itu hilang? Tadi aku mau nanyanya ke arah situ. Tapi yuk kita ke Tobit dulu ya. Jangan insecure. Ya. Oke, aku akan bacain pertanyaan pertama yang udah masuk. Romo, mengapa Sarah dipengaruhi atau dikuasai oleh setan Asmodeus, di mana semua laki-laki yang bersama Sarah dibunuhnya? Asmodeus, apakah dikirimkan atau bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Terima kasih, Romo. Baik. Yang pertama-tama tadi diceritakan bahwa konteksnya adalah mereka sedang di luar Israel, sedang di Asyur. Asyur itu ada di daerah Mesopotamia. Kalau kalian cek di YouTube, Mesopotamia is the ancient city penuh dengan magic, black magic even.
tahyul-tahyul, roh-roh, kuasa-kuasa jahat, penyembahan-penyembahan berhala, itu. Babilonia itu pusatnya magic dan ilmu hitam. Nah, jadi ya orang Israel yang tinggal di daerah-daerah seperti itu ya pada akhirnya kena gitu loh. Untungnya dibebaskan oleh Allah. Gitu sih jawaban saya. Oke. Berarti kayak disantet gitu ya kurang lebih ya. Ya. Pasti cantik. Oke. Pertanyaan pasti cantik. Romo. Saya bayangin santet dia gitu ya. Iya, benar sih. Tapi di kitab itu nggak diceritakan, nggak dikasih tahu. Mati mendadak ya. Dan orang-orang tuh marah sama si Sarah itu, mana dia? Engkau belum menikmati suamimu, tapi suamimu sudah. Di Tobit bab 3 ayat 8. Engkau sendirilah yang membunuh para suamimu. Engkau sudah diperistrikan kepada 7 orang, tetapi tidak ada seorang pun yang engkau nikmati juga. Dan lain seterusnya. Jadi ya diceritakan matinya mati mendadak sebelum mereka berhubungan suami istri. Iya. Oke, ini ada pertanyaan berikutnya. Romo Jo dalam Tobit 12:15 dikatakan bahwa Rafael adalah salah satu dari 7 malaikat. Kenapa hanya 3 saja yang disebut? Gabriel, Mikael, dan Rafael. Disebut dalam perjanjian baru. Tapi 7 itu ada dalam perjanjian lama. Bisa dicari sendiri. Saya kurang hafal 7 nama 7 malaikat Tuhan ya. Ini ada nih, ada. Ada Uriel, Yehudiel, Berakiel, Sealtiel. Saya cari di Google barusan. Mikael, Rafael, Gabriel, Uriel, Yehudiel, Barakiel, Sealtiel. Bisa dicek sendiri. Oke. Nih ada pertanyaan yang sepertinya ini banyak nih relate sama kita-kita, khususnya mungkin anak muda yang lagi mencari jati diri gitu ya, kayak lagi nyari jalan hidupnya mau ke arah mana. Romo, bagaimana mencari kehendak Allah supaya yakin dan semakin yakin bahwa itu kehendak Allah? Pertanyaannya segitu doang, tapi mungkin aku sembari lanjutin dikit ya, Mo ya. Soalnya kalau kita ngomong soal panggilan hidup kita, kayak gimana cara kita bisa benar-benar ngebedain antara yang kita mau lakuin dan apa yang Tuhan inginkan dari kita. Soalnya kadang nih kalau kita ngomong, apa yang lu mau lakuin? Oh, gue mau ngelakuin A. Dan A itu berdasarkan passion kita dan kita yakin nih bahwa passion kita ini juga bisa jadi berkat buat orang lain, nggak cuma buat diri kita doang. We can do good things dari apa yang kita mau lakuin, dari passion kita nih yang kita kerjakan. Tapi seringkali banyak cerita ketika kita jalanin passion kita, oh mentok. Terus kita kayak dipertemukan sama opportunity yang lain. Pekerjaan mungkin dalam bidang lain, karir dalam industri yang lain. Terus kita jadi suka mikir, oh apa Tuhan maunya tuh gue di sini ya, bukan di jalan yang gue pilih. Nah, ini tuh aku yakin mungkin khususnya sekali lagi untuk anak muda sering ketemu kondisi seperti ini. Jadi kembali ke pertanyaan tadi, gimana nih cara kita bisa tahu apa yang Tuhan mau dan apakah yang Tuhan mau itu bisa diselaraskan sama yang kita mau? Atau kalau misalkan ternyata yang Tuhan mau itu nggak selaras sama yang kita mau, apa kita berarti harus ngalah dan ngikutin jalan Tuhan, walaupun mungkin sebenarnya kita nggak suka atau itu nggak sesuai sama passion kita misalnya. Ya, apa yang ditanya itu dalam bahasa rohani disebut spiritual discernment. Spiritual discernment, yaitu pembedaan roh. Ketika kita dalam sebuah kebimbangan, jadi hati kita bimbang, ragu, pikiran kita ragu, triknya adalah jangan pernah ambil keputusan.
Ini yang seringkali orang salah. Dalam keraguan, dalam kebimbangan, apalagi kalau udah dipaksa sama pihak-pihak luar, yang membuat dia akhirnya ya udah dah buat nyenengin orang tua, buat nyenengin si A, si B, atau daripada orang ngomong yang enggak, ya udah deh ambil keputusan tapi dalam hatinya ragu-ragu. Banyak loh perkawinan menjadi batal, menjadi tidak bahagia karena sebetulnya ketika dia memutuskan untuk menikah itu masih dalam keraguan gitu. Belum ada sebuah kemantapan. Banyak orang-orang muda jatuhnya di sini. Ya karena mami papi udah maksa-maksa Romo. Umurku kan udah segini Romo. Daripada dibilang begini begono, ditanya kapan kawin terus, udah capek Romo. At the end, yang rugi siapa? Yang nyesel siapa? Gitu. Tapi bukan berarti kepastian itu sudah 100% gitu ya. Kayak tadi saya kan baru 100% aja sudah setelah 12 tahun jadi imam. Nah, maka triknya adalah lihat buah-buahnya. Buah-buah. Kalau kamu mencoba melakukan hal itu, kita merasakan apa? Apakah ada sebuah penyesalan, sebuah rasa bersalah, sebuah ketidakbahagiaan, unhappy, itu bisa petunjuk, oh ini kayaknya salah Romo. Meskipun, wah dapat duitnya banyak, rezekinya seolah-olah ngalir. Misalnya kayak orang korupsi lah misalnya. Meskipun duitnya banyak, menumpuk-numpuk, tapi ada sebuah perasaan, ini nggak betul. Ini nggak adil. Ini salah. Apalagi kalau dengar KPK atau mau diaudit, wah langsung tuk. Itu sebuah petunjuk, you did a wrong thing. Tapi kalau kalian lihat buah-buahnya, ada kedamaian, sukacita, rasa syukur. Meskipun mungkin ya hidup gaji ya segitu-segitu aja dibandingin sama tetangga yang udah, teman-teman yang udah korupsi bisa beli Alphard 2. Kita yang hidup jujur, Kijang aja masih nyicil, Ayla aja masih nyicil. But I'm happy with my life, Father, misalnya. I'm happy. That's mine. Inilah hasil kerja kerasku, inilah hasil kejujuranku, meskipun ya hidup sederhana. Meskipun ya mungkin bini tetangga nenteknya udah tas Hermes, tapi bini sendiri masih kantong plastik kresek Indomaret. I'm happy with that. Bukan happy yang pura-pura ya, tapi hati yang di dalam tuh, aku nggak takut mau dicek, mau diaudit, mau KPK datang ke rumah. Aku jujur kok, gitu loh. Mau polisi datang, mau interogasi, I did the right thing. Gitu. Jadi itu sebuah petunjuk, meskipun mungkin ketika ambil, kok susah ya Romo ya, kok kayaknya nggak ada hasilnya, tapi ada sebuah kedamaian, ada happiness di dalam kita. You are in the right track. Gitu. Nah, kuncinya adalah konsistensi sih sebetulnya dari saya, dari hidup saya tuh konsistensi, guys. Orang besar, orang sukses, orang kaya, orang hebat, penyanyi atau binaragawan atau atlet atau siapapun lah, itu kan mereka kan tadinya kan mereka juga nobody kok. Atlet misalnya atlet bulu tangkis yang semesanya kenceng banget, mereka pernah ada di posisi mereka itu nggak bisa mukul sama sekali kok. Di balik tokoh-tokoh hebat mereka juga pernah melakukan kegagalan, kesalahan kok. Tapi kuncinya adalah konsistensi. Ini yang anak muda sekarang ini bikin gregetan. Kerja, masuk perusahaan, baru 2 tahun, dijulitin, pindah kerja lagi. Ya kalau begitu kapan mau melihat hasilnya? Konsistensi. Even hard. Meskipun susah, konsisten. Pada intinya tuh semua orang dicek itu konsistensinya dalam hidup. Bukan kuat-kuatan, bukan berapa jadi juara berapa, bukan hebatnya berapa, enggak. Dia konsisten enggak dalam hidup. Ini yang sedang saya perjuangkan, sedang saya gali dalam kehidupan saya. Saya harus konsisten dalam hidup.
saya nggak boleh pelintat-pelintut, saya nggak boleh hari ini A, besok B, harus konsisten. Kalau memang mau begini, begini. Take it with all the risk. Gitu guys. Terima kasih. Sangat jelas. Harus konsisten dan gigih ya Mo ya. Perseverance ya. Yes. Jangan mental lemper. Kemana dulu? Ada lemper yang enak juga soalnya. Iya bener juga ya. Jadi ngomong harus lengkap ya, jangan mental lemper mana gitu. Oke, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini kayaknya masih, yang ini enggak? Sebentar ya. Ini tapi kuncinya tadi ya. Berarti aku ulang sedikit. Mungkin kalau kita bimbang antara jalan pilihannya, ini benar nggak nih sesuai jalan pilihan Tuhan ya? Buah-buahnya kita merasakan damai sukacita. Mungkin itu jalan yang betul. Tapi kita harus doa untuk minta spiritual discernment ya, Romo ya. Jadi kita bisa membedakan ya. Nah, ini pertanyaan yang berikutnya aku Mungkin coba soal spiritual discernment. Ini proses panjang ya, bukan wah aku masuk ruangan terus spiritual discernment nyanyi haleluya terus dapat petunjuk. No. Kalian kapan terakhir retret? Retret 1 hari aja. Apa ya, nikmati waktumu bersama Tuhan. Make your time. Ini penting nih. Kita tuh seringkali tuh nggak adil sama diri kita loh. Kita kongko-kongko, kita jujuk-jujuk, nongkrong-nongkrong di kafe. Pada akhirnya pulang itu nggak ketemu. Spiritual discernment butuh keheningan, butuh me time, butuh tempat yang dimana kita relax, kita bisa berdoa, kita bisa ngobrol sama Tuhan, kita bisa mau nangis kayak, mau tawa kayak, mau bersyukur kayak. Kan sekarang kan kalian kan tahu namanya hidden gems ya, kafe-kafe disebut hidden gems. Ada nggak hidden gems rohani kalian? Di mana hidden gems-nya rohani? Oh kalau aku di ini Romo, di gereja Peak misalnya, di tempat jalan salibnya ketika Yesus jatuh ketiga kalinya. Kayaknya kalau di situ saya sendiri nangis, mau ngapain juga enak misalnya. Oh kalau saya di depan sakramen Maha Kudus Romo. Oh, kalau saya di gereja ini Romo karena dulu pernah ketemu sama calon saya tuh di situ misalnya. Temukan guys. Ada banyak hidden gems rohani di hidup kita itu. Pilih di mana. Di mana tempat kalian tuh bisa nangis kayak, mau jungkir balik kayak, mau ngeraung-ngeraung kayak, mau nyanyi haleluya kayak, bebas. Di situ dirimu seutuhnya, seadanya, tanpa topeng-topeng itu lepas semuanya. Ngobrol sama Tuhan. Di situ tanya sama Tuhan, Tuhan, tunjukkanlah jalan. Dan ada satu elemen yang paling penting juga adalah surrender. Ini kata kuncinya. Surrender. Berserah pada akhirnya. Kadang-kadang kita merasa nggak mampu. Kadang-kadang kita merasa nggak mungkin Tuhan saya bisa mengambil keputusan itu. Saya jadi imam. Nggak mungkin anak bodoh kayak saya bisa jadi imam. Impossible. Tapi ketika kita surrender, Tuhan, surrender itu bukan nyerah ya. Surrender itu Tuhan, aku serahkan. I will do my best. You will do the rest. Jadi ada sebuah kolaborasi antara Tuhan sama kita. Kita memanfaatkan semua potensi dalam diri kita, Tuhan juga akan membuka semua jalan. Pada akhirnya kolaborasi itulah yang disebut dengan sebuah kepenuhan hidup. Gitu. Surrender jangan lupa. Bukan mauku, but your will, not mine. Ingat nggak kisah Yesus ketika di Taman Getsemani? Tuhan, kalau mungkin cawan ini berlalu daripadaku Tuhan. Tapi biarlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak-Ku. Baca itu tuh. Kalau kita dalam kesulitan untuk memilih, ketika jalan Tuhan itu terlalu berat buat kita, baca kisah Taman Getsemani. Itu sangat membantu. Gitu, Queen. Thank you. Ini pertanyaan berikutnya yang tadi aku mau bacain, sepertinya sih udah kejawab ya harusnya sama Romo barusan ya. Romo bagaimana? Romo sejauh mana dan bagaimana cara menentukan batas kapan kita harus berusaha akan sesuatu dalam hidup kita dan kapan kita harus pasrah kepada Tuhan Allah. Ketika kita melakukan maksimal dari sisi kita mau ya, setelah itu let God do the rest. Atau ada jawaban tambahan mungkin dari pertanyaan itu? Tadi, jangan pernah menyerah dalam berbuat kebaikan.
Jangan pernah menyerah dengan perjalanan iman kita. Itu yang tidak ada batasnya itu. Sampai kita mati baru selesai. Jadi kalau ditanya batasnya, tidak ada batasnya dalam berjuang untuk memperjuangkan menjadi orang baik. Menjadi orang yang lebih baik lagi dari hari ke hari. Tapi tentang hasil akhir hidup kita, hasil akhir dari jawaban doa-doa kita, itu serahkan pada Tuhan. Kita berusaha, iya, harus berusaha. Semaksimal mungkin, iya, harus. Tapi at the end of all, the final goal, serahin sama Tuhan. Gitu loh. Jangan, wah kita maunya begini, harus begini, saya sudah rancangnya begini, Romo, harus jadi. Berarti kan itu maunya kita. Misalnya orang sekolah kedokteran lah, pasti kan belajarnya gila-gilaan. Romo, saya udah dari semester 1, 2, 3, 4, 5, 8, saya udah merancang jadi dokter, pokoknya saya harus jadi dokter. Yang terpenting adalah berjuang dulu di semester 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, berjuang sebaik-baiknya. At the end of all, mau jadi dokter mau enggak terserah Tuhan. Jadi itu analoginya seperti itu. Do the best dulu. Hasil akhir serahin sama Tuhan. Itu yang saya perjuangkan sampai 12 tahun. Saya sekarang udah 15 tahun jadi imam. Tuhan, tiap hari saya cuma mau berjuang jadi imam yang baik. Tiap hari. Kalau bisa tiap hari jadi lebih baik. Tapi ntar ke depan mau gimana, mau mati muda, mau mati tua, terserah Tuhan. Karena itu yang menjadi di pengajaran saya di sebelumnya ya. Saya dirundung penyakit demi penyakit dalam keluarga saya, kematian-kematian dalam keluarga saya, kanker. Itu membuat saya, Tuhan kok begini amat hidup saya. Saya udah berjuang mati-matian, tapi kalau mati endingnya kanker di usia 40, ya ngapain juga. Apa imamat ke-12 itulah saya menemukan sebuah jawaban. Jadi di saat itu saya udah nggak bertanya-tanya lagi. Terserah Tuhan mau gimana. Gitu. Makasih. Oke. Jadi emang kita harus konsisten terus ya, Mo ya. Sekalipun kita misalnya lagi dalam usaha nih untuk menjadi umat Katolik yang baik, terus mengikuti ajaran Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan, kadang kan ada waktunya kita semangat ya. Berapi-api, apalagi kalau habis ikut sharing atau ikut apapun, retret atau apa. Tapi kan ada waktunya juga kita kering gitu. Nah, itu tetap kita harus mempertahankan konsistensi kita berarti ya, bukan tergantung mood kita gitu kan. Ya. Jangan lagi seneng doang kita baru berkoar-koar gitu. Tapi ketika kita merasa kering terus kita slow down. Kita harus tetap konsisten gitu ya, Mo ya. Banyak orang salah arah. Ketika dia seneng, semangat, dia baca firman Tuhan gitu ya. Ya kayak tanaman lagi subur-suburnya dikasih pupuk. Ya memang pupuknya bermanfaat. Tapi ketika kering, malas gitu kan. Malas berkomunitas, malas gabung sama sel, malas berdoa. Ya justru itu, pas keringnya malah nggak dikasih air. Pas lagi heboh-hebohnya, lagi subur-suburnya, malah disirimin air. Ketika kering-keringnya malah kagak disirimin. Ya itu kan salahnya. Justru ketika kering kita butuh tuh, siremin, kasih air, cari air yang bisa menyuburkan. Gitu. Yap. Seringkali kebalik ya, Mo ya, soalnya lagi kering-keringnya malah ngilang ya. Betul. Malah nggak disiram lagi kering-keringnya. Malah nyerah di situ. Justru di situ butuhnya. Habis pertanyaannya? Ada di sini. Coba ya, aku cek lagi pertanyaannya. Masih ada atau enggak kayak lagi ujian nih. Satu dua pertanyaan terakhir ya, Mo ya. Aku bacain satu dari sini, sama aku juga punya satu pertanyaan lagi nih. Sebentar ya, aku lihat di chat dulu. Masih ada pertanyaan nggak, Cik? Tadi ada istilah konsolasi, desolasi saya baca. Bedanya apa sih, Romo? Konsolasi dan desolasi itu bahasa rohani. Konsolasi itu sebuah keadaan di mana tuh kita tuh merasa dekat sama Tuhan, bahagia, merasa hidupnya penuh berkat, penuh syukur. Itu konsolasi. Lagi deket-deketnya sama Tuhan, lagi basah-basahnya. Nah, lawannya adalah desolasi.
Kita merasa kering, kita merasa jauh dari Tuhan, kita merasa hidup kita nggak berguna, kita merasa seluruh perjuangan kita sia-sia, nggak ada hasilnya. Itu konsolasi dan desolasi. Itu penting buat diingat juga. Thank you. Oke, Mo, ini pertanyaan aku nih. Mungkin sembari setelah ini kita lihat lagi ya, di chat masih ada pertanyaan. Kalau enggak mungkin, soalnya udah jam berapa? Udah jam 9 juga nih. Pertanyaan aku gini, Mo. Kita kan tadi kan ngobrolin soal Tobit ya, hidupnya yang dia udah berbuat baik, terus masih kena masalah juga gitu. Bahkan masalahnya berat yang sampai bikin dia mau bunuh diri. Bahkan sampai kan di ayatnya aja tulisannya, Tuhan, sungguh aku telah disiksa oleh Tuhan. Tobit ngomong gitu, disiksa oleh Tuhan. Berarti kan ya berat banget lah pasti yang dia hadapi. Terus kita juga punya tokoh Ayub kan, yang udah baik banget, udah beriman, kayak Tobit gitu. Tapi juga masih kena masalah, terus ketiban tangga pula gitu, sampai habis semua maunya. Nah, pertanyaan aku tuh, kita udah punya dua tokoh nih yang udah punya personality yang oke banget, imannya udah oke banget, tapi ternyata mereka aja masih kena masalah yang sebegitu besarnya. Apakah kalau emang kita mau ngikutin jalan Tuhan, pasti ketemu masalah seperti Tobit dan Ayub ketemu masalah mereka? Apakah kita juga akan ada di titik itu kalau kita mau ngikut jalan Tuhan? Atau adakah tokoh lain yang ngikutin jalan Tuhan tapi nggak melalui apa yang Tobit sama Ayub lakukan? Apa yang Tobit sama Ayub lalui, sorry. Oke. Saya tambahin satu tokoh lagi, namanya Tuhan Yesus. Jadi Ayub, Tobit, Yesus itu sama tuh. Orang baik, melakukan kebaikan, peduli sama orang lain, tapi mengalami masalah yang sungguh luar biasa sampai Eloi, Eloi lama sabachthani, itu kan sebuah penderitaan yang luar biasa. Ada salah paham seperti ini. Romo, begitu saya baca Alkitab, saya ikut komunitas, saya deket sama Tuhan, kok masalah malah ada ya Romo, gitu kan? Seringkali kan kayak gitu tuh. Itu cara setan menggoda kita sebetulnya. Yang bisa saya katakan adalah percayalah, kalau kita nggak doa, kalau kita nggak berkomunitas, kalau kita nggak dekat sama Tuhan, masalah itu tetap ada. Masalah itu tetap datang. Bedanya, kalau kita lagi nggak dekat sama Tuhan, lagi nggak mencoba mencari firman Tuhan, ada masalah, kita nggak punya kekuatan dalam hidup. Tapi Tuhan itu sudah ngatur tuh. Sebelum masalah datang, udah disiapin kekuatan-kekuatan, bagaimana jaganya, bagaimana melindunginya, bagaimana melewati masalah itu. Tapi orang seringkali terbalik. Lu gara-gara saya ikut komunitas nih, gara-gara saya mau dekat sama Tuhan nih, dicobain nih, masalah datang silih berganti. Enggak. Percayalah, masalah akan pasti datang kok. Kita mau ke gereja, mau enggak ke gereja, kita mau baca firman Tuhan atau enggak, masalah tetap datang. Bedanya, untungnya, kalau kita lagi mau dekat sama Tuhan, memperbaiki kehidupan rohani kita punya senjata, kita punya kekuatan, kita nggak berjuang seorang diri mengatasi masalah itu. Mungkin kalau orang lain udah bunuh diri kali, udah gila kali, udah masuk rumah sakit jiwa. Untung aku dekat sama Tuhan, aku punya sebuah jalan keluar, aku masih punya sebuah pengharapan bahwa semua akan aku lalui dengan luar biasa. Ya Romo Yosef sih ngomongnya gampang. Waktu saya jalanin nangis-nangis ya sama juga. Ketika papa saya meninggal, kakak-kakak saya meninggal di usia muda, ketika saya juga harus berjuang dengan penyakit saya, sama, nangis kejer. Tuhan gak adil lah, Tuhan gak sayang sama saya lah. Tapi waktu itu saya gak nyerah. Meskipun mau menyerah, tapi saya gak nyerah. Beda ya. Mau menyerah, tapi saya nggak menyerah. Akhirnya ya Tuhan buka semua, Tuhan dia menjadikan saya seperti sekarang ini. Gitu. Terima kasih. Oke, sangat terjawab jelas, Rom. Thank you so much untuk jawaban sharingnya. Masih ada pertanyaan? Apa ujian Romo sudah selesai? Karena seminggu ini saya tuh uji mahasiswa ya. Saya yang bisa nanya-nanya soalnya. Malam ini saya ditanyain.
Ya bukan Queen, supaya Romonya tuh nggak trauma kesini Queen. Jadi Nggak trauma. Jadi mau lagi nanti. Jadi mau lagi. Habis Iya. ini kita langsung booking schedule-nya Romo Yosef lagi ya untuk Romonya susah sekali. Kombas Bene sibuk berikut. sekali. Besok saya akan mengadakan seminar besar. Itu di belakang saya ini tiga Romo YouTuber. Sama Romo Bayu. Romo Bayu Ruseno sama Romo Deso. Kita ini mereka teman-teman saya. Saya ajak untuk kolaborasi. Dalam waktu 2 jam itu 1.000 peserta. Akan ada di YouTube. Jadi teman-teman kalau mau ikut nanti bisa lihat di YouTube-nya. Live atau bagaimana, Romo? Kenapa? Di jam berapa? Live Itu jam setengah 6 jam berapa? sore. Setengah 6 sore. 5.30 ya di channelnya Romo berarti. Belum tahu. Channel Romo Yosef. Belum tahu karena kalau yang di Zoom kita buka 1.000 itu udah full, udah nggak bisa terima baru lagi. Nah, kalau berarti akan kita lempar ke YouTube, tapi YouTube-nya yang mana masih lagi digodok. Oh, oke. Berarti untuk teman-teman yang butuh info nanti adanya di YouTube channel mana, bisa lihat infonya di mana, Romo? Nanti saya tunggu panitia juga, karena ini bukan saya yang ngadain. Oke. Mungkin buat teman-teman nih yang mau ngelihat sharing atau mau dengerin sharing dari Romo Yosef dengan tema-tema lainnya, jangan lupa bisa cek di YouTube channelnya Romo Yosef ya, yaitu Bible Learning with Father Joseph Susanto. Itu ya, yang ada tulisan namanya Romo Yosef. Nah, itu YouTube channelnya. Kayaknya si Romo nggak perlu sampai begitu, udah kelihatan sih. Itu tulisan namanya Bible Learning with Father Joseph Susanto ya. Jangan lupa ditonton, sama jangan lupa di-subscribe juga. Oke? Kayaknya itu pertanyaan kita terakhir ya, Ci ya. Pertanyaan esai untuk Romo Yosef udah habis ya, dan Romo Yosef lulus dengan nilai gemilang ya. Thank you so much Romo atas jawaban-jawabannya. Thank you juga untuk teman-teman Bapak Ibu semuanya yang udah participate untuk bertanya. Sorry kalau nggak semua pertanyaan ini dibaca ya, tapi kita berusaha untuk merangkum pertanyaan-pertanyaan yang mirip-mirip ya, Ci ya. Romo, aku izin buat baca ini pengumuman sebentar sebelum kita tutup dengan doa dari Romo, boleh ya? Ya. Kita baca pengumuman bentar, udah gitu kita foto bareng, habis itu baru deh kita tutup dengan doa bareng Romo. Ini pengumuman thank you Queen. Pengumuman apa ini? Thank you atas kemarin Romo Robini itu yang bawain di Bene kan kemarin kan jual bukunya Romo tuh. Nah ini pengumuman thank you aja buat teman-teman yang udah beli buku Romo Robini mengucapkan terima kasih. Ada kelebihan dana transfer sebesar 2.050.000. Kita juga udah transfer ke rekening Kongregasi Ordo Pewarta sebagai bentuk sumbangan. Thank you ya teman-teman. Dan kalau misalnya ada yang ngerasa bukunya belum sampai, boleh hubungin admin kita di IG kita. Thank you teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah berpartisipasi. Ada pengumuman apa lagi? Ada. Pengumuman Kombas kita? Minggu depan. Atau ada pengumuman lain? Oke. Ini pengumuman Kombas minggu depan ya. Jadi tema kita berikutnya di hari Jumat juga, di tanggal 11 Juni, di jam yang sama, 7.30 PM, akan kembali Kombas Benedictus Online dengan tema Universal Call to Holiness, dengan guest speaker kita yang berikutnya, yaitu Katrina Herlambang. Siapa sih Katrina? Siapa tuh Katrina Herlambang? Mari kita coba baca profilnya. Siapa sih Katrin? Ohio? Karena dia di Ohio ya. Jadi orangnya itu ada di USA ya. Dalam perjalanan sebagai orang muda yang mencari jawaban di atas, Katrina Jane Herlambang memutuskan untuk mengambil studi Master of Theology with Catechetic Specialization, Inggrisnya ketahuan jelek, dari Franciscan University of Steubenville, USA, pada usia 24 tahun. Jadi sedang ngambil Master of Theology ya, di umurnya yang masih sangat muda. Setelah perjumpaannya dengan sang jawaban sejati, dia semakin bersemangat berbagi mutiara kehidupan yang ditemukannya melalui pelayanan Forming Those Who Form Others di Catechetical Institute, Franciscan University, dan katolisitas.org. Katrina akan dengan senang hati berbagi mutiara yang ditemukannya dengan siapapun yang mencarinya. Mencari Tuhan ya, nyanyinya besar. Dulu pernah juga Katrina bawa tapi offline. Katrina pernah ngobrol tapi waktu itu selesai Kombas. Jadi mungkin teman-teman udah pada bubar, terus Katrina ada ngobrol-ngobrol tuh panjang sama kita. Jadi buat teman-teman yang mau tahu nih, ini ada anak muda kok bisa terpanggil seperti ini ya. Coba kita dengerin sharing dari Katrina Herlambang ya. Minggu depan, 11 Juni di jam 7.30 PM. Jadi jangan lupa untuk dicatat di kalender kalian. Oke, Oce?
Oke, pengumuman aku habis. Kita foto dulu ya, Romo ya. Habis itu baru kita berdoa. Oke? Oh ya, JJ yang foto ya. aku yang foto. Oke, ini halaman pertama dulu ya. Bentar. Aku fullin dulu layar. Oke. Yang belum dinyalain kameranya, nyalain yuk. Kita foto dulu. Oke. Bisa dipakai alis virtualnya. Biar rapi dan tebal. 2, 3. Halaman berikutnya. Bentar. Kita halaman 1 ya harusnya nih. 2, 3. Halaman berikutnya lagi. 1, 2, 3. Berikutnya 1, 2, 3. Ini berikutnya udah pada nggak nyalain video, aku capture dulu sebentar. Bentar ya. Satu lagi. Oke, sudah. Banyak ya. Thank you, J. By the way, Romo, selain YouTube ada ini lain, sosmed lain mungkin ada sharing juga di Instagram atau di TikTok mungkin. TikTok Instagram ada. dan TikTok lengkap lah semuanya. Oh, ada. Di TikTok juga ada. Di Instagram Bible Learning Check. RM Jo Susanto. Sorry, boleh diulang, kita ketikin kali ya. Buat teman-teman yang mau visit Instagram sama TikToknya Romo, apa Mo? Sorry, boleh diulang? @RM Jo Susanto. RM Jo Susanto. Yes. Begini ya. Kok aku direct message? Sorry. Aku ketik di everyone dulu ya. RM Jo. Oh, oke. Thank you, J. Udah ditulisin itu buat teman-teman. Bukan Susanti, J. Susana. Jadinya pemain bulu tangkis. Ya, Romo Jo Susanto ya. Buat teman-teman yang mau visit Instagram sama TikToknya Romo, ini ya, di kolom chat. RM Jo Susanto. Bible Learning Check. Oke, thank you so much teman-teman. Thank you so much juga untuk Romo yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing. Mari kita tutup dengan doa Romo dari Romo Joseph dan juga berkat dari Romo Joseph. Mari teman-teman yang terkasih, bersyukur pada Tuhan karena hari ini Tuhan boleh berbicara kepada kita. Pasti ada 1 atau 2 atau bahkan lebih teman-teman kita yang saat ini menemukan jawaban dari kerinduan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini menjadi hidup, menjadi rema dalam kehidupan kami. Menjadi pegangan kami Tuhan, untuk mencintai firman-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, segala hidup kami Tuhan, Engkau yang tahu. Segala air mata kami Tuhan, Engkau pun dapat menghitungnya. Seberapa besar dan kerasnya kami mencoba, Engkau yang mengerti Tuhan. Tambahkanlah iman kami, tambahlah kekuatan kami Tuhan untuk berjuang, bertahan, untuk sampai pada kehendak-Mu, pada sesuatu yang terbaik di mata-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan menemani kami sampai kapanpun juga. Biarlah kami menyelesaikan PR-PR dalam kehidupan kami, misi-misi kami Tuhan, tugas-tugas kami, menjadi berkat buat setiap orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Berkati istirahat kami malam ini. Berkati keluarga kami. Berkati orang tua kami. Berkati dan jamah anak-anak kami. Berkati usaha-usaha dan mata pencarian kami Tuhan. Hanya Engkaulah sumber kehidupan kami. Dalam nama Yesus. Mengalir kasih dari surga melalui penembangan tangan saya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera. Terima kasih. Tuhan memberkati. Terima kasih banyak Romo.